ngeliat ada tim yang berani ngelepas. Betul. Kecuali kemarin aku ngeliat di match kedua tuh ya. Lawan tim Spirit tuan buang-buang. Hiko ya? Hiko dikasih tuan. Oke, tapi untuk di banning phase juga nih, apakah Lancelot akan masih tetap masuk ke radar? Lancelot, kalau Lancelot radarnya SRJ Jetban. Oke, karena Sekis sebenarnya juga tetap ya masih dengan assassin powernya juga. Tapi Kalea juga mahal banget sekarang. Kalea bisa di first pick tukeran berarti ya? Yes, Baxia juga Jadi dilema berarti sekarang. lebih ke arah Baxia atau mungkin Selena lagi untuk Super Frames. Kalau aku melihatnya mungkin antara Selena dan Lancelot. Tapi lebih heavy on Lancelot. Lancelotnya. Lebih langsung target aja ya hero-nya King Kong. Karena King Kong kalau pakai Baxia kita nggak ngeliat ada efek atau impact yang besar. Tapi Selena masih menjadi prio brand untuk SRG. Oh, dikasih opsi ya berarti dari SRG nih, mau Kalea mau Lancelot, ayo. Yang ngambil Satu lagi Apa tuh? Fanny. Oh iya. kayaknya enggak sih. Lancelot. Terlalu risiko untuk Onyx. Apalagi permainan SRG yang udah ngegas dari awal kalau mereka pakai Fanny. Gimana? Ya, tapi potensi kalian udah pasti ada. Kalian bisa diambil dengan SRG sebagai salah satu jawaban juga untuk menangkap Lancelot. Oke, itu mau langsung ke Cici dulu. Moskov, Cici Kalea gitu. Cici Kalea. Karena kan profession di band. Nah, ini memang perebutan Cici ya dari kedua EXP-nya juga dan Kalea. Tapi Onyx dia juga bisa balas kayak SRG tadi nggak sih? Pakai rubinya. Nah di depan. Dan di lane masih ada Parsia, masih ada banyak hal. Big Ranger dan Badang ternyata. Badangnya yang harusnya bakal tetap ada di Brusco ya. Kemungkinan bisa. Brusco, Badang, mereka bisa main heavy CC juga. Kurt salah satu hero favoritnya jangan lupa ini masih ada Idit yang bisa tetap dibawakan juga dengan dia. Dan itu benar-benar full stand up kan jatuhnya kalau Badang dan Edit ada di satu tim. Masih ada glue juga sebenarnya buat tambahan badan kalau misalkan memang Kurt harus bermain dengan sosok shortliner. Nah ini tinggal peraduan mau assassin atau jungler. Ayo, mid lane soalnya memang belakangan ya. Nggak terlalu yang di prio terus-terusan walaupun kalau kita ngelihat ke belakang banyak kan dari Kalea ini dikompos sama Farsa. Ya, tadi ini sebenarnya ada Russia sih kalau mau diambil, tapi Moskov dulu. Semua masuk sebelum daripada di band. Jaga-jaga. Di first pick lo semua. Karena Kelra dan juga Innocent. Ini dua player yang sama-sama kuat dan porosnya ada di dua hero ini juga. Ya kemarin tuker-tukeran nih Moskov Granger. Hari udah jarang kita lihat karena One selalu di band juga. Tapi kalau ngebahas Kelra, lebih serem pakai Granger atau Moskov? Granger. Aku Kelra Granger. Oke, Innocent? Moskov. Sesuai dong. Iya. Apalagi kan Moskov juga ibaratnya lumayan punya self defense lah kalau ketemu sama assassin-assassinnya kan. Ya, ada spare officer ya. Iya. Ada efek knockback juga, split pushnya dapat buat Moskov dan 4 lawan 5 sih yang sering jadi kendala adalah waktu Moskov lagi split push itu bukan berarti dia nggak bisa join team fight. Sedangkan kalau kayak misalnya Granger lagi 1v1 terus tiba-tiba Moskovnya muncul, menang mati dia berarti buat tim yang pegang Moskov. Dan jangan lupa Moskov sering banget jadi game changer kayak kemarin Ohep yang curi Lord. Ya. Aduh. Banyak juga momen Innocent ngebalikin keadaan dengan Moskov. Benar. Ya, banyak momen dan gamenya jadi begitu dinamis ketika ada Moskov. Dia bisa memainkan gameplay yang cukup banyak dan cukup unik, tapi di sisi lain, ini mereka ngedapetin hero yang sangat nyaman untuk para player. Ya. Dari sisi kiri dan sisi kanan, dua-duanya. Ya, ada partial partial kira mau dipakai SRG kayak mereka bisa sisihkan, mereka bisa ngambil partial kalau mereka mau kombinasikan dengan Kalea. Atau mungkin agak waspada kali dengan tabrakan assassin. Ya, mereka nggak mau kayaknya di sini. Oke, gak ada Fredrin juga. Masih ada satu Baxian yang pas ya. Ini Jusin memang udah auto ban sih ya. PR Maksudnya bagus. Bagus. Di group stage itu win rate-nya gede banget. Tapi waktu udah mulai semakin masuk ke babak KO stage udah menurun sebenarnya. Oke, tapi untuk sekarang dari Onyx Philippines juga chance untuk bawa Indoinya juga ada nggak sih buat react
lane jauh, break macro play, dan juga kan kebetulan ini Moskow range-nya nggak jauh-jauh banget. Sebenarnya bisa aja kalau mereka mau coba ya buat ngebawain si siapa tadi Loi ya? Loi. Cuman ya kendalanya kalau kita ngeliat di 3 awal yang buka dengan SRG ini bukan typically hero yang jalan kaki, tapi mereka punya skill juga untuk ngedash dan keluar. Tapi sudah di ban. Nah, aku pikir Loi buat Onyx Philippine ya, ternyata enggak ya. Takut diambil juga mungkin. Dan bahkan ya kayak Loi lumayan sulit loh kalau ketemu dengan Lancelot sebenarnya ya. Cuma Onyx mungkin udah tahu kayak wah kita kerepetan, kita kelimpungan, dan apalagi ditambah nanti makin kuat presence atau global presence. Ada Rui, ada Moskov, perang mereka akan semakin susah untuk dibaca juga dan pergerakannya. Ya, di macro play, overthinking nih siapa yang mau kesini. Tapi midnya yang memang sama-sama ditutup juga dan Kagura. Satu kali pick 100% win rate ya. Ini bisa jadi follow up burst-nya kalian ya soalnya. Bisa. Tapi butuh item, ingat nih, buat Kagura sini butuh item. Bukan yang dia cuma level 2 gitu bisa nge-kill, atau level 4 ya butuh item juga. Dan kayak ultimate dependent juga gak sih? Lumayan, gak bagusnya Kagura pasti. Ada Purify gratis tuh, Flea. Benar. Bisa terbang langsung kan. Apakah Kagura akan naik pamor lagi? Sejauh ini belum ya. Player tertentu aja. Spesifik tim, spesifik player, spesifik tim. Buat Kagura dan ada Valentina. Oke. Kata kecil. Berarti opsi Valentina ini benar-benar mau coba untuk dapetin ke Tsunami Slam aja ya. Ya, karena kan ya mungkin dengan adanya Valentina yang dari sisi SRG itu mereka jarang loh kembali Purify. Jadi reaksi kan banyak Benar. dari Valentina juga. Di jungle seperti apa yang akan dibawakan oleh Sekis ya. Kalau potensinya memang ke Assassin, ketemu sama Gatot dan Badang agak PR sih sebenarnya. Kalau Assassin ya bisa. Kalau tank ya masih ada Baxia yang bisa diambil. Atau X-Ball. Saya suka pilihan itu. Kemarin udah dipakai, Betul. bagus hasilnya. Kenapa nggak? Dan sekarang ini cocok berarti kombinasi dengan 4 ini. Baxia. Soalnya X lebih gampang di burst kan ada Patros, ada Patron Execute. Sedangkan ya XRG mereka lebih main safe nanti untuk pengambilan dari objektif tertentu. Oke, tapi ini adalah game yang kedua. EA dengan mana sepertinya apakah hasilnya lebih baik? Hasilnya lebih baik kalau buat Engage. Gameplay mereka akan bisa berjalan gitu. Betul, karena King Kong sudah dengan Assassin. Oke, gimana mau lihat dua ini? Oke, kalau untuk SRG mungkin pick off mereka harus jalan juga. Dan kalau dari Onyx Philippine mereka harus menjaga kill. Wow, itulah dia. Inilah dari meja balance kita langsung lemparkan kepada meja caster yang ada di ujung sana. Ranger Mas dan juga Nico Cul. Terima kasih banyak tentunya untuk Budi Lermazar, Ungawa juga Aung. Di tutor Baxia kan Manis? Kayaknya gitu deh. Tapi kita dua-duanya sih ya, jujur dari gua akan Sekis ataupun Kikong dan Baxia. Alright, kalau gitu kalau Coach ragu mari kita menyaksikan apakah King Kong akan membalikan kembali keadaan atau bahkan Sekis yang berhasil melakukan tutor Baxia Kamanis. Story Lagi first blow. no, masih ada shield ya. Kagura pasti ketika payungnya diambil atau range terlalu jauh itu akan ada shield. Tapi nampaknya mungkin game fight kali ini mereka cukup ngotot. Adu otot untuk di tengah Onyx Philippines melawan selama Giants. Dan bahkan kalau posisi dari klub di arah top lane, karena ini bisa pegangan siapapun nantinya. Ini dan Cici ya. Cici ini pasti unggulan lah. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Plus rotasinya ini akan lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena Baxia Cici ini bisa kontrol di turtle yang pertama. Dan gue ragu nih kalau memang seandainya King Kong dengan build-nya yang pertama damage semua full damage itu kayaknya bakal susah sih untuk survive di game ini. Ya, pertama mereka punya burst juga dari Kagura. Mereka juga bisa kita lihat banyak skill yang bisa dihindari oleh King Kong. Untuk head to head ke arah Sekis gak worth it juga damage itu. Dan bahkan membuat dia ngomongin sustain atau mau coba diving dari depan atau dari samping itu belum sampai target biasanya udah hilang. Ya ini bagus itu enakan hybrid lah bisa dibilang apalagi untuk di game ini. Cuma kalau memang berani misalkan dia ambil resiko untuk ngambil full damage, ya Innocence ini terancam Innocence karena dia purify kan, dia nggak resiko kan, nggak bisa kabur dari slot dari punchernya atau dari phantom executionnya. Sementara kalau dari Andrew masih sama Assassin killing spree ya karena slot hybrid pun emblemnya tetap kayak gini. Ya. Plus kalau ngeliat dari Golden lagi-lagi basic common versus Assassin. Oke, tapi menuju ke arah EXP Lane, Kirk kayaknya agak lebih kali ini dengan badannya dia.
Karena kita lihat Kikong bakal coba melakukan backup ke belakang. Sekis target mereka adalah Purify sama Freeze. Berhasil keluar dari jeratan Yums. Informasi didapatkan sangat mahal, tidak ada Purify. Yums bisa dapetin level 4, abis itu dia memiliki Tsunami Slam untuk bisa mendapatkan Super Freeze. Ketika all itu terjadi dikombinasikan dengan Tsunami, mungkin Super Freeze bisa ter-take down. Wah, Kikong level 5 ini. Tapi pilihannya ada banyak sih. Dia mau turun ke bawah kan dengan pattern jungle yang udah ready atau ke turtle. Gua sih ke turtle. Lawan Baxia Gua sih soalnya. ke turtle. Gua tetap ke turtle. Walaupun lawannya Baxia, tapi selama dia punya kontrol dan juga retribution, chance-nya lebih besar. Nah ini, kalau dia start lihat darahnya kan loh. Oleh itu juga rasa sudah berkekang masih bisa selamat, tapi Facebook mendapatkan yang berpasukan dari tim Philippines. Yums dan kawan-kawan tidak mau melepaskan turtle yang mereka miliki. Mencoba untuk melakukan takeover. Sekis tidak memiliki revolution, informasi dapatkan jadi mereka bisa all Super Freeze. Satu buah Cyclone Eye yang tidak bisa mendapatkan penyelamatan untuk dirinya. Tapi Kikong bakal merelakan Brusko untuk satu bang. Tentang Messi ke belakang, terkena ke Tsunami. Pulang dari dalam utama Kikong. Masih memiliki satu buah puncher. Dan berhasil dari Yums. Kikong still survive. Dan pertukaran antara Brusko dan juga Tsunami cukup worth it. Iya. Gue nggak tahu tapi memang mungkin call dari Selangor Giant adalah lepas turtle-nya. Karena Sekis tadi ketika dia nabrak, dia pakai retribution-nya langsung masih bisa lompat tadi, nggak terhimpit dengan batu. Cuma ya ini sih, sebenarnya gue suka ketika ada call, lepas turtle-nya, pakai semua sumbernya untuk orang berarti. Karena itu yang memenangkan itu kan. Cuma kalau tadi kondisinya menurut gue Sekis nggak ada pressure jadi di turtle sama sekali. Jadi ya bebas banget Kikong, bahkan ya nggak ada retribution, PD juga dia damage lebih besar dari Baxia. Yes, dan Kikong udah punya warna sekali ini. Damage sudah mulai cukup untuk bisa makan Tsunami. Kikong menuju ke arah bawah lagi, targetnya menuju ke arah sosok Yums. Gagal. Retribusi dilakukan, tapi apa yang terjadi? Brusko berhasil menangkan satu mobile kill. Tapi untungnya di udara ditumbangkan oleh Kikong. Membuat lawan dari tim Selangor Giants kehilangan power mereka. Yums di arah bottom lane, Kelra dengan hero andalanya menunjukkan permainan yang sangat luar biasa. Sekis tangan utama terpelakang Purify Gaming, tapi Spiral Distraction masuk menenggelamkan Kelra. Kelra Stream memang mendapatkan Sekis oleh game pressure. Tapi lihat apa yang dilakukan Kikong. Dia mahal dan kerap di depan sana, meledek sosok serang Kikong, sang M6 champion. Tapi nampaknya Tsunami ini punya kill juga atas sosok Super Freeze. Aku nggak tahu kenapa Super Freeze kehilangan gripnya di dua game ini. Aku nggak ngeliat Super Freeze mendominasi depan Tsunami. Memilih untuk pulang ke belakang, tapi Shifusenya berhasil dihindari bersama dengan Puncher. Di depan sana masih ada Kikong untuk pulang. Kikong tidak boleh terlalu terburu-buru. Ada baiknya para pasukan dari tim Selangor Giants juga harus mundur ke belakang karena turtle akan jadi perebutan yang sangat penting. Deadshot Nata, satu tembakan biolanya. Sekarang di set up lagi turtle-nya. Harusnya di kontes dia lagi-lagi jago tank. Selalu kehilangan powernya tapi orang yang dicari. Damage terlalu sakit di belakang dan Super Freeze tampaknya ke Cosmos coba ditahan, tapi lihat dua pemain dari pasukan dari Selangor Giants berhasil memperkenalkan Kikong. Pengejaran terjadi membuat para pasukan dari Selangor Giants mereka kehilangan momentum sedikit atas Tsunami. Tapi lihat mereka mendelay di mana Onyx Bias bisa dapetin turtle. Ini dua yang tumbang sih, pertukaran nggak worth it sebenarnya untuk Selangor Giant plus. Ya lagi-lagi jungle tank nggak bisa dapetin turtle. Ini bakal jadi bahaya untuk jangka panjang. Kenapa? Karena experience jungle tanknya memang akan kalah nanti dengan assassin, dengan pattern-pattern yang juga yang bakal kalah. Itu kan semakin under. Plus ya ini udah kelihatan Super Prince yang tadi ya mungkin memang di awal tuh kena gebrakan banget lah. Plus sekarang udah bener-bener bisa ngawal tapi retribution untuk berhasil mendapatkan turtle dengan flashback yang dimiliki dan yang di sana. Para pasukan Selangor Giants berhasil mendapatkan satu momentum atas Kirk. ini Memang tidak ada turtle, tapi Kirk tumbang. semua worth it sih. Karena memang jungle tank lagi-lagi jungle tank gak dapetin turtle di awal. Ya korbannya XP lane pun ya it's fine. Ini tetap unggul, lihat goldnya. Yang harus dipegang Selangor Giants sekarang dipegang oleh Onyx VH. Dan gue ngeliat Kikong juga sekarang lebih nyaman tau daripada dia game pertama. Iya. Lebih lincah, lebih licin. Lebih sustain. Dan dia mencoba untuk bertahan dan tahan. Lihat! Dapat tujuan sekarang belakang. Satu babak belakang coba di-follow oleh pasukan dari tim State. Retribution dan Super Freeze Purify tadi untuk ini. Innocent mencoba untuk mendapatkan Brusko. Masih terlalu kuat, tidak ada tulet lagi. Kita bisa diselamatkan. Pertukaran antara Brusko dan juga Yums.
lumayan adil untuk kedua-dua pihak. Nggak ada dirugikan kali ini, tapi yang diuntungkan adalah Kelra. Dari semua, ini Kelra yang diuntungkan. Spesial kan? Lihat Kelra, walaupun dia nggak bisa loncat-loncat, tentunya kali ini Kiko akan mendapatkan poin kill kalau dia masuk bersama dengan Kirk. Karena Kirk masih punya satu poin kill dengan Pancer, ini cover dan itu dia. Ya itu dia, cover sampai mereka. Dia book cover strike-nya, setidaknya ada satu chance supaya ketika ada turret menuju ke arah King Kong itu langsung putar. Tapi nggak ada hacker sama Yums juga tadi informasinya udah dapat sih harusnya King Kong di atas kan dia udah ngeliat dari Yums Shaker, makanya tadi ketika dilompatin lagi dia lumayan tenang lah. Walaupun yang memang backup dari Kirk juga bagus banget. Terus sekarang ya mereka harus dapetin target di bagian atas dulu yang dimana free. Landing jauh, yang tadinya harus dikontrol, yang selalu jaya dengan cicinya, sekarang gagal. Dan Sinus ini mau coba ambil King Kong. Bukan opsi yang bagus deh, walaupun ya airborne dari Tsunami Slam itu nggak bisa dikurangin dengan top boots ataupun dari brute force. Dan kita lihat tidak ada pump off ya untuk King Kong ya, jangan lupakan itu Lim. Jadi kayaknya reset dari cara pump buff mereka bisa pegang terlebih dahulu. Kalau nggak King Kongnya akan berat untuk bisa sustain di depan sana. Tim fight ada buka, satu hit terakhir bermain dengan Pancer dan mereka ada Fromy menghindari dengan ada Tsunami Slam. Avatar bagian yang menuju ke bawah sekarang selalu aja depan King Kong untuk take down. Tapi pertukaran dengan 3 yang mungkin akan terjadi. Oh tidak mau terlalu buru-buru. 2 poin kill udah cukup untuk Kelra ternyata. Miss mekanik kah tadi King Kong? Dia coba untuk tabrak di depan, tapi sekarang hitnya coba untuk dibongkar. Oke, ini dibongkar oleh Kelra, tapi ingat Sky Piercernya udah aktif. Sekit, gagal untuk bola hilang. Shutdown terjadi. 30 kill dapatkan dari semua total dari Super Freeze. Mas dengan distraction di following ada That's Sonata. That's Sonata from Kelra. The gold standard from Philippines. Wow, ini Grangernya sih harus di-respect tapi Tsunami Slam. Purify lagi. Super Prince tahu nih, oke kita bait aja dulu Tsunami Slam dengan cooldown yang lama. Sekarang bebas. Kelra bebas banget. Dan gue memang sebenarnya jarang lihat sih dari Granger pakai Purify ya. Cuman ini worth it banget, gila tangan Kelra. Granger ini ngeri banget loh. Ya, karena dia maksimalin semua damage ya. Hampir semua pelurunya nggak ada miss. Dan bahkan kita lihat, dia tahu di Detonata di sini. Sebenarnya itu udah nggak ada, itu cuma punya satu peluru. Karena abis itu dia udah nggak punya energi untuk Detonata. Dan on point di following up sama Super Prince. Itu sih ngebuat point kill yang mahal banget sih. Ini Granger harus dipikirin sih. Karena kemarin pun ya ketika Onyx PH berhadapan dengan Team Spirit, Granger lah 2 game yang menyelamatkan Onyx PH. Sekarang ya tugas dari Storm Raja yang mereka defense. Mereka punya high defense kok. Spam skill Kagura dengan Shimoi Umbrella-nya itu sebenarnya nggak terlalu lama juga untuk clear. Damage-nya ada kok. Cuma ya mereka punya high ground defender utama nih, Innocence. Selama Innocence masih free hit, Minion, Lord, itu bakal di-clear secara mudah. Setuju, dan bahkan bisa bersin strike ke belakang ya. Itu dia, sambil nge-defense sambil nge-damage juga. Iya, itu yang bahaya sebenarnya. Sepatu Kalau tadi dia menggunakan sepatu lari, gimana caranya dia bisa sustain, gimana caranya juga dia bisa rotasi dengan cepat, terbang ke depan sana dan Sonata terbuka. Brusco mulai masuk ke arah belakang, langsung coba diambil awal. Yuk, sebar bawah, ke depan sana, kalau Giants terkap. Menutup pasukan dari tim Selawan bisa pulang. Mereka memang kehilangan Yus, tapi mereka juga harus kehilangan Brusco. Pertukaran cukup adil, membuat pasukan dari tim Selawan Giants masih bisa bertahan selama Innocent masih berdiri. Oh, media masuk lagi, mereka coba lagi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit mereka coba. Kelra, dia tahu tidak bisa komit menuju ke Kelra. Dengan diri dia bisa untuk memberikan deal damage, walaupun dia nggak bisa agresif. Karena Kelra, ketika munculnya dia, mungkin dari bersisa-sisa lalu, memang keganasan dari agresivitasnya itu menjadikan dirinya sosok yang ikonik di area bot lane. Wah, bawah juga nggak dapat ternyata. Terpaksa harus mundur. Dan dia masih bisa defense selama Red Giant membuktikan dengan high ground defense mereka masih kokoh, belum ada best starting hilang sama sekali. By the way memang di bawah menit 12 juga ya, jadi ya benar-benar pasti defense itu akan diperkuat dengan holy defense, belum lagi juga respon time mereka yang masih cepat tadi. Ya jadi lebih enak, tapi hancur juga. Kira-kira memaksa tadi bagian bawah. Oke, memaksakan juga di area tengah seperti yang akan didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx Philippines dengan satu wave lagi. Kenapa? Karena Brusco tidak merubah jalur mereka untuk masuk. Dan itu dia, Kelra waktu dipaksa, Tsunami Slam masih bisa dihindari dari Fight Game ini. Tsunami gagal dengan dia sekarang belakang. Kelra diving karena belakang. Basic strike diberikan, tapi dengan setengah asaudinya ditahan oleh Brusco. Lihat, what a body block from Brusco. Semua yang didapatkan Kelra hingga sekarang
Wah ini nggak bisa sih kalau benar-benar harus dipikirkan lagi. Dan oh my god, Panther Riders bisa mengeksekusi Sekis. Sonic Philippines di depan mata mencoba untuk melakukan endgame. Konsol gaming mencoba belakang dapat masuk free dan terletak on distraction. Kekuatan dari Yo mencoba untuk fokus. Karpes gak boleh mempercayai. Tapi masih ada yang nampaknya pasukan dari Sonic Philippines harus mundur sih. Udah terlalu lama. Mereka nggak peduli kah? Mereka nggak endgame kah? Mampu kah mereka endgame karena clear dan